Halo, welcome to Top 40s Podcast. Podcast di mana kita mau menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Nah, kena prank kan? Ya, bukan lagu nih Top 40s, itu umur ya, usia gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang usia nih gitu ya. Kita butuh panggilan kayaknya buat siapa yang dengerin kita, yang nonton kita, ya nggak sih? Kayak ibaratnya kan kita butuh nyapa gitu loh, Dang. Iya nggak? Ya. Nah, gue punya 3 pilihan nih. Nanti boleh tulis di komen gitu ya. Yang pertama, kaula tua. Iya kan? Kayak gabungan kaula muda sama orang tua. Jadi kaula tua. Itu pertama. Yang kedua, jompers. Jompers karena dari jompo tapi agak gaul dikit lah gitu. Nggak dipungkiri lu pasti udah mulai kerokan sering kan. Gak doyan lagi gue. Iya. Gue gak doyan kerokan lagi. Iya, gak doyan ya. Itu jompers yang kedua. Dan yang ketiga, keep it simple aja, 40s aja gitu ya. Kita manggil kalian sama dengan nama podcast. Ya itu ntar 3 itu ya. Mau kaula tua, jompers atau 40s, silahkan komen, kita dengerin. Oke. Untuk podcast di episode awal ini kita bahas tentang usia itu sendiri. Iya kan? Umur gitu ya. 40s. Nah, makna usia buat kita bertiga gitu ya, at least. Dan gue harus memulai dari yang paling tua. Silahkan, Dang. Makna usia bagi seorang Denny Dadang. Gue untuk usia gak pernah terlalu mikirin sih. Karena dari dulu kalau misalnya kayak usia buat gue ya as numbers aja. Gak pernah yang kayak beban kayak sesuatu lo semakin tua apa segala. Tapi gak bisa dipungkiri yang namanya umur, badan lo itu berasa capek, overuse. Ada ya? Overuse Ada tuh, banget tuh. itu berasa kalau pas lagi lo olahraga yang biasanya mungkin kayak lo bisa berenang 1 jam, sekarang lo paling lo kayak berenang 20 menit aja lo udah ngos-ngosan. Which is lama loh 20 menit untuk umur lo dong. Iya, gue sih berasanya sih kayak gitu soalnya. Yang ngitung umur tadi kan. Iya Dia makanya. nggak tahu. Iya, Oh ya lupa. Gue nggak berasa di situ gitu. Jadi kayak yang berasa tuh kayak kaki, kayak apa paha tiba-tiba. Yang dulunya gue kalau olahraga nggak pemanasan, sekarang mau nggak mau harus pemanasan. Itu mekanik dalam tubuh ini udah mulai. Itu nggak bisa dibohongin sih. Iya. Itu nggak bisa dibohongin buat gue ya. Jadi makna usia bagi seorang Denny Dadang nggak usah terlalu dipikirin ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri. Jadi enjoy aja gitu ya. Iya. Kurang lebih sih seperti itu karena akan ada momennya. Cuman balik lagi semua momennya beda-beda. Gua baru mulai berasanya sebetulnya mungkin 5-6 tahun terakhir. Oh, oke. Tapi ada orang yang mungkin kayak lo di late 20s udah berasa encok-encok. Gitu. Itu yang akan kita bahas seru. Oke, makna usia bagi seorang Yodi. Gak ada lagi nih. Usia gue berhenti di 25 kayaknya. Gue lebih parah lagi, Dadang lebih gak mau ngitung umur. Gue udah berhenti, gue udah bilang campaign gue tuh udah berhenti gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin 40 tahun, gue belum sampai 40 tahun ya by the way. Hampir. Menuju. Memang ada denial dalam pikiran gue. Yang paling berasa tuh adalah fisik. Fisik itu yang gak bohong. Karena jujur sih terakhir gue inget ya, mungkin karena apa kita bilangnya ya, di umur 30-an tuh kita lagi sibuk-sibuknya kerja. Ya gak sih? Kalau di 20-an tuh kayak nyari identitas gitu kan. Nah, kayaknya terakhir yang gue inget gue ngerayain ngerayain ulang tahun tuh di umur 30-an, 31 gitu ya. Tahu sekarang udah 37 gitu. Gue gak tahu ini akhirnya gue sebut juga. Spill guys. 37 buat gue tanpa gue rencanakan, mengalir gitu aja. Memang ada hal-hal yang melatih gue. Akhirnya mungkin gue jadi lebih sabar, lebih bahasanya bukan lebih, mencoba untuk lebih bijaksana. Karena banyak ujian-ujian yang ternyata ujiannya itu nggak semata-mata tentang numbers yang ada di hidup kita gitu. Ternyata ujiannya itu
lewat manusia juga, lewat situasi juga, semua campur aduk dan kehantem depan belakang kanan kiri gitu, sehingga lu harus lebih bijak lagi untuk memilih mana yang harus lu selesaikan lebih dulu ketika ada masalah Deep man. gitu. Thank you. Pengalamannya lebih banyak daripada gue ya. Enggak. Jadi dia Padahal umur gue lebih tua dari dia. iya. Tapi ngomongnya kayak lebih tua banget. Iya. Heeh. Berarti pengalaman hidupnya menempa sekali gitu ya. Jadi makna usia bagi gue sendiri gitu ya, bagi seorang P adalah, menurut gue itu alarm sih. Usia tuh kayak alarm. Jadi kayak tadi Dadang bilang, lu bener-bener harus tahu bahwa oh ya kita udah nggak bisa ngoyo seperti zaman kita muda lagi. Ya kan, walaupun 40 relatif masih young adults lah ya gitu ya. Cuman ya udah harus alarm tuh. Oh, gitu kan. Kayak Yodi bilang, sabar, which is deep. Yang tadi Yodi bilang kita banyak ketemu orang, itu orang juga membuat kita menjadi kaya akan pengalaman dan sebagainya. Ada alarm, oh kalau ketemu orang kayak gini dulu pernah kejadian seperti ini. Ada alarm juga. Ya kan? Pasti ada kejadian kayak gitu kan. Dan kedua bagi gua adalah tabungan. Jadi usia itu adalah lo menabung waktu lo yang untuk di masa depan itu untuk apa? Kalau mudanya lo tabung dengan, let's say lo males-malesan, lo nggak ngapa-ngapain, yaitu lo nabung suatu kegagalan. Tapi di saat muda lo misalnya lo berusaha, mau itu lo di tempat tadi yang Yodi bilang, ada banyak kejadian eksternal ya yang menempa lo menjadi lurus kanan kiri gitu kan, kita sama-sama mengalami itu ya, Dang Yot ya. Tapi setidaknya lo menabung suatu usaha yang akan lo petik nanti gitu kan, lebih seperti itu kalau dari gua. Ya, kalau gua coba tanggapi ya. Si apa namanya? Gua mau komentarin tentang kegagalan yang tadi lo bilang gitu. Justru ini jadi challenge-nya itu di umur-umur setelahnya gitu. Memang 20 mereka banyak, ada beberapa orang ya yang memang kita bisa bilang menyia-nyiakan, atau enggak sih, mungkin enggak, kata-kata menyia-nyiakan terlalu antagonis ya. Mereka banyak main, mereka bahkan gak mikirin ke depannya, tapi harusnya itu menjadi pelajaran sih buat dia. Ketika gue yakin ada satu momen dia harus mikir, gini-gini aja lagi gitu. Kalau dia ngikutin terus ya dia akan drop, dia akan jauh gitu. Kalau ada calling sih ya. Harus ada calling. Nah, maksud gue salah satu callingnya itu kalau untuk case ini kayaknya bukan di badan, tapi di sosial. Oh, callingnya. Mungkin sebelum ke situ Yot, kalau menurut lo berdua deh, lo waktu masih 20-an, pola pikir lo kayak gua live the moment atau gua live for the future? Oh, menarik nih. Ini yang memang nextnya. Ya benar. Tapi di saat lo di umur 20-an, saat lo waktu di umur 20-an, 20 kecil 20 gede. Enggak apa-apa 20 selama kepala dua lah, selama masih kepala dua. Gitu. Karena kalau gua loh tadi. Ya kan. udah umur segitu Yot tuker-tuker gitu loh. Iya. Karena kalau gua jujur waktu umur 20-an gua live the moment. Gitu, karena ya kayak maksudnya ya YOLO aja gitu kan. Oke, kalau misalnya lu live the moment, pesan apa yang mau lu sampaikan ke anak muda yang 20-an nih? Apakah you live the moment aja kayak gue atau gimana? Enggak, karena kalau misalnya menurut gue dua hal itu nggak ada yang salah. Nggak, lo mau live the moment atau live the future nggak ada yang salah, karena dua-duanya adalah di saat lo ada, karena lo nggak pernah tahu kesempatan itu nggak datang dua kali, which is menurut gue itu benar. Yang kedua, kalau misalnya live the moment, lo juga harus enjoy the moment juga gitu loh, karena di saat lo mikirin, menurut gue ya, di saat lo mikirin kayak lo live for the future, tapi lo nggak bisa enjoy lo dalam menjalani hidup lo, buat apa? Oke. Gitu. Jadi yang adanya jadinya beban. Kayak gue mikir harus masa depan, gue harus kayak gue nanti masa depan harus punya uang
targetis 10M banget misalnya. gitu ya, targetis, dan ibaratnya nanti lu juga bisa kecewa, Bisa kecewa kalau malah bisa sakit. bisa sakit gitu karena kan, karena lu ngoyo udah banget. lu udah Nah. ngoyo, lu menargetkan sesuatu yang ternyata memang lu nggak achieve. Kalau achieve ya too good to be true, tapi kalau misalnya enggak gimana? Nah, oke. Jadi menurut Dadang pesan-pesannya ya, lu nggak ada yang salah tuh. Mau lu live at the moment, live at the future. Tapi kalau mau live at the future, lu jangan ngoyo, gitu kan? Iya. Jangan terlalu ngoyo. Nah, lu gimana nih? Itu menarik sih, live the moment sama live In the future, in the future. Untuk ya. anak 20-an nih, anak muda nih. Kayaknya gue live in the future ya. Gue kayaknya nggak mungkin live the Iya, moment iya, pada saat bener-bener. itu. Cuman mungkin ini ada satu sub lagi ya yang perlu ditambahkan karena pekerjaan gue itu apa namanya ada di lingkungan, bahasanya apa ya? Mm-mm. Ya lingkungan main kali ya, lifestyle ya. Jadinya gue tidak merasa terbelah dua. Oh. Jadi gue memang live in the future karena gue pengen mencoba semua hal. Gue nyobain apapun, nggak mungkin gue sebutkan di sini, tapi yang pasti gue cobain semuanya. Tapi di saat yang bersamaan, gue pun juga enjoy the moment buat 5 tahun atau 10 tahun lagi tuh gue akan kayak gimana ya. Itu selalu gue bawa. Gua ngerti. Jadi walaupun dia live at the moment, tapi dia tetap ada KPI. Live in the future. Live at live the in the future, lu Iya. tetap ada KPI-nya gitu. Ada tujuannya gitu. Kayak gue nggak mungkin 30 detik lagi kan gitu. Oke, kita sambil nunggu Yodi yang mau live in the future ini di Top 40s Podcast. Oke, Top 40s Podcast. Welcome back. Tadi kita keputus di Dadang udah bilang dia live at the moment. Ya. Yodi lagi mau jelasin tentang live at the future. Ini pesan untuk anak muda umur 20-an. Gimana live at the future tadi, Yod? Ya, live at the future itu maksudnya gue nggak sama sekali, mungkin gak bilang nggak sama sekali ya. Gue tuh jarang ngelamar kerja, bahkan gue jarang banget untuk seminar, belajar. Itu tuh gue bukan gue kayaknya dari kuliah sama ke SMA. Nggak ngelamar kerja, diem-diem ngelamar anak orang Iya. kan? Jadi emang gue gak mau live the moment sih. Gue kalau pasti teman gue ini pasti tahu lah. Gue main banget dari gue kuliah sampai gue batasannya ya menikah ya gitu. Jadi cuman ya itu menurut gue tetap punya target. Dan gue tetap punya target untuk gue nih mau jadi apa nih. Selalu ketika gue lagi menikmati momen gitu ya, main lah, kita bahasanya main ya tadi biasanya. Main, minum, beralkoholia gitu ya. Tapi pulang tuh gue selalu mikir 5 tahun lagi tuh gue ngapain nih gitu. Apakah saat ini gue nggak bisa beli makan tadi. Gue selalu list itu di dalam pikiran gue gitu ya. Anjir tadi pengen banget loh nonton film tapi premier, tapi gue nggak bisa. Ya udahlah gitu. Tapi gue kadang-kadang mikir berarti kapan ya? Apakah gue akan sampai di titik gue bisa nonton? Ya gue tinggal nonton di premier yang bayarnya 2 kali lipat dari nonton biasa gitu. Atau gue bisa makan di tempat yang emang fancy dalam tanda kutip gitu ya. Jadi itu selalu gue bawa sebenarnya. Jadi ibaratnya lu berenang nih, lu berenang terus gitu ya. Tapi lu nggak tenggelam. Karena lu tahu lu harus balik ke daratan lagi. Betul. Walaupun besoknya lu akan berenang lagi. Betul. Tapi lu tetap ingat bahwa gue harus kembali ke daratan. Jadi lu nggak tenggelam Gue gitu. mencoba untuk membatasi diri gue sih. Tapi Hmm. tidak membatasi secara ekstrovert gitu. Secara eksternal, tapi gue membatasi secara internal gue aja. Oke, gue setuju sih karena gue juga punya pesan juga untuk yang 20 tahun ya. Jadi bagi gue adalah gue setuju banget sama Dadang. Live at the moment. Lu cobain semua warna. Biru, merah, kuning, hitam, hijau, whatever, orange, ungu gitu kan, pink. Terserah. Tapi tetap harus ada yang Yodi bilang bener, remnya. Yeah. Jadi lu cobain semua warna, tapi tetap harus ada remnya. Nah remnya itu bisa datang dari satu agama, Yeah. ya kan. Bisa juga dari nilai-nilai yang orang tua kita kasih. Betul. Atau tadi yang Yodi bilang pendidikan. Gitu. Jadi tetap harus ada remnya. Nah kalau lu nggak ada remnya, ya lu akan tenggelam.
gitu. Jadi lu nggak akan balik ke daratan lagi. Sama lingkungan sih Ya, sebetulnya menurut gue. gue baru mau gue potong ya, Gitu. Dang, ya. Salah satu rem gue itu adalah dari lingkungan. Kenapa gue bilang dari lingkungan? Gue tuh lumayan banyak bermain dengan di sosial yang memang secara umur lebih tua daripada gue gitu, dan gue banyak mendengar cerita-cerita dari mereka gitu, dan itu menjadi salah satu pelajaran buat gue kayak berarti gak bisa kayak gini nih. Makanya mungkin lu ngerasa gue punya banyak cerita dalam hidup gue gitu ya, tapi sebenarnya berapa persen yang gue ceritakan itu adalah berdasarkan dari yang gue denger cerita dari teman-teman gue yang memang secara umur dia jauh di atas gue gitu. Lebih berpengalaman lah ya. Betul, lebih berpengalaman. Jadi karena gue dulu suka main dan main gue lumayan banyak banget belajar dari teman-teman gue yang memang sudah berpengalaman. Itu sih. Itu menurut gue lumayan kepegang ya gitu. Jadi lingkungan lu juga tadi mau komen lingkungan. Iya. Gitu. Iya, kalau lingkungan menurut gue lingkungan itu yang jadi barrier kali ya, yang ngejagain ya lo jangan seperti yang kayak episode sebelumnya gue bilang supaya yang bisa ngarahin lo. Kan sebelumnya belum tentu episode Kompas. sebelumnya. Biar pada nonton. Iya. Nah, dari situ yang sebetulnya kayak menurut gue ya lingkungan itu yang ngejagain lo. Ya. Karena di saat kalau lo berada di lingkungan yang benar, di saat lo jatuh, si lingkungan ini, orang-orang lingkungan ini yang akan ngebantu lo untuk berdiri lagi. Berarti lu tadi tuh apa ya, Dang? Live at the moment ya? Live at the moment. Gua tadi apa? Gua sendiri lupa. Future. Oke. Nah, jadi teman-teman semua listeners atau viewers yang lagi nonton dengar, kalau sekarang heboh-heboh toxic relationship gitu ya, yang tadi mereka bilang valid, toxic friendship itu jauh lebih bahaya, men. Ya. Iya. Jadi jangan sampai lu cari lingkungan yang toxic. Itu jauh lebih bahaya. Kalau lu cari pasangan relationship ya yang toxic, lu bisa escape, lu masih punya. Tapi kalau udah terjebak di satu toxic friendship, wah lu bahaya, men. Jadi itu hati-hati. Untuk yang 20 tahun anak muda. Nah, sekarang kita naik lagi ya. Makin dekat ke top 40s. Untuk orang-orang yang 30-an. Nah, pesan apa yang mau disampaikan? Mungkin kalau kali ini gue mulai segmennya dari gue kali ya. Ya. Iya kan? Karena gue tahu nih, begitu gue bilang 30-an, waduh, langsung mikir. Kayak dia bilang tadi, langsung mikir. Oke. Kalau gue sih ya, gue balik lagi ke paradoks nih ya. Balik lagi ke Dadang yang ngomong di awal. Banyak-banyak olahraga, Pak. Ya. Karena begitu 30-an, apalagi lu udah late 30s gitu ya, seperti kami gitu ya, yang udah mendekati 40, itu berasa banget lu olahraga atau enggak. Olahraga nggak usah lu jadi atlet, men, gitu kan. Lu bisa jadi apapun aja asalkan lu rutin olahraga, disiplin. Dan terus tuh 30-an, dari mulai umur 30 terus nggak apa-apa. Ya kan, lu nggak terlambat kok gitu. Karena apa? Nafas lu lebih bagus. Terlihat dari urat-urat muka lu lebih seger. Itu orang kelihatan gitu loh. Jadi olahraga tuh sepowerful itu gitu. Dan gua sebagai orang yang cukup lah rajin berolahraga, sangat merasakan benefitnya gitu, manfaatnya. Otak makin seger gitu. Intinya itu sih. Kalau kali ini gue mulai dari Yodi dulu, Dang ya. Ya, monggo. Untuk yang 30-an, pesan kalau tadi dari gue banyak-banyak olahraga, dari lo apa ya? Apa ya? Oh iya. Bentar ya. Sama lagi jawaban gue. Kalau olahraga tuh gue rasa memang gue setuju, gue agree sih untuk olahraga. Tapi yang jangan lupa adalah lo harus tetap main. Itu yang nggak boleh lupa. Itu yang nggak boleh lupa. Karena tadi kita di awal udah gue sempat sampaikan ya, 30 tuh tempatnya kayaknya kita lagi mengejar karir ya. Tapi yang jangan lupa tuh sosial, kanan kirinya. Karena menurut gue kanan kiri itu penting dalam pembentukan. Karena kita tuh manusia nggak bisa dibilang, si P ini dulu orangnya kayak begini ya gitu. Ternyata pas tanggal 31 lagi, pas umur 31 ternyata ada perubahan dalam hidupnya P gitu. Jadi menurut gue lingkungan
banyak main itu penting sih di umur 30. Jangan lupa gitu, karena jangan jadi, gua nggak akan ngomong jangan jadi introvert, tapi gua bilang jangan menutup diri. Ketika lu lagi sibuk-sibuknya mengejar karir lu, menurut gua ini awal yang harusnya lu tetap jalani, yaitu lu tetap bersosialisasi dengan teman-teman lu bisa bersosialisasi dengan rekan kerja lu gitu, karena itu yang nanti akan lu temuin. Gue belum berpengalaman, tapi katanya itu yang nanti akan lu temuin di umur 40. Tabungan. Menarik. Tabungan. Jadi tabungan nggak hanya tabungan uang, tapi tabungan relasi ya, gitu ya, sosial. Itu gue setuju banget. Kalau dari lu gimana nih, Dang? 30-an nih, Dang. Bagi lu udah jauh. 30-an tuh sebetulnya banyak loh yang harus PR-nya ya. PR-nya tuh sebetulnya banyak, Iya. karena menurut gue 30-an, karena gue tadi yang live the moment. Jadi sebetulnya 30-an itu ibaratnya kayak lo seharusnya lo sadar. Dalam arti adalah lo sadar lo nggak bisa kayak 20-an lagi nih. Lo harus next step-nya ngapain. Jadi ya kalau gue pelan-pelan ya, mungkin 20-an lo nggak nabung, lo sesimpel lo nabung. Bangun pondasi. Nabung itu kayak lo cuman, menurut gue kayak sesimpel, karena lo 30-an pada umumnya udah mulai bekerja, yang lo udah settle dengan pekerjaan lo. 30 itu first jobber apa enggak ya? Enggak, 20-an dong. Udah senior lah. Udah senior Ya, eksekutif. udah mid lah gitu. Nah, setelah itu lo sesimpel udah punya tabungan kecil, lo sisihin berapapun itu, mau sesimpel 5% dari gaji lo, menurut gue juga itu udah cukup gitu. Selama itu nggak disentuh sama sekali. Gitu. Terus yang kedua, selain dari olahraga, menurut gue tidur. Wah, bener banget. Karena 20-an gue yakin lu semua 20-an tuh kayak begadang, bisa sampai baru Iya tidur lagi. jam 5. Apalagi kalau misalnya lu nonton bola. Lu nonton bola dari malam, bolanya jam 3 lu nggak tidur, baru tidurnya pas habis bolanya kelar jam 5. Iya lagi. Gitu. Jadi kalau gua, ini yang udah gue terapin ya, maksudnya kalau gue terapin selalu membayar utang tidur. Jadi kalau misalnya gue dari hari Senin sampai Jumat itu adalah selalu let's say ada begadang, karena lu biasanya 20-an lu kerja keras, lu lembur, yang pada akhirnya baru tidur cuma 3-4 jam, ya gue bayar utangnya di weekend. Gitu, karena ya gua masih nggak tahu itu berimpact apa enggak, tapi gue yakin berefek dengan badan gue. Jadi gue pada akhirnya kayak sampai sekarang gue selalu ngebiasakan tidur minimal adalah 6 jam gitu. Jadi gue nggak setiap harinya. Jadi gue harus kayak, kalau gue tidur jam 12 ya jam 6 gue biasanya udah bangun. Nah itu yang jadi efeknya di gue. Jadi gue selalu, gue mau tidur jam 10 malam, jam 4 gue udah bangun. Gue tidur jam 12, ya jam 6 gue udah bangun. Auto alarm. Jadi kayak badan gue, pokoknya gue udah tidur 6 jam, gue langsung kayak auto bangun gitu loh. Tapi mau setelah itu gue tidur lagi masih bisa, tapi kayak gue pasti akan melek tuh setelah 6 jam gue tidur gitu. Terus yang satu hal lain adalah, mungkin yang gue tambahin lagi, masalah kesehatan tadi. Karena biasanya di lu umur 30, lu udah ditawarin sama kantor medical check up. Iya lagi. Nah, terus di situ yang kayak lu bisa mengaca dengan diri lu, oli gue di dalam masih bagus atau enggak sih? Ya kayak kita beli mobil ya. Iya. Gitu. Jadi kayak 20.000 kilo, itu 30.000 kilo. Itu mau nggak mau itu tuh. di tune up. Nah, itu mau nggak mau Iya, tuh iya, menurut bener. gue. Jadi kayak lo mau yang full medical check up, mau yang cuman medical check up yang kardio doang, tapi at least menurut gue itu penting. Seenggaknya lo jadi tahu badan lo itu kemampuannya batasnya tuh sampai mana. Gitu. Karena kalau lo udah ketahuan tiba-tiba kolesterol lo tinggi, ya mau nggak mau lo udah minum obat aja tuh seminggu sekali. Dan Minimal. harus terima ya. Harus terima. Ya, take it easy Iya. lah memang 30-an. Iya. Thank you. Gue setuju. Gimana, lo mau komen tadi? Mau komen. Gue butuh bantuan, tapi ya bagaimana cara menjelaskannya ya. Tapi kan tadi Dadang bilang kalau gue butuh tidur yang harus dibayar gitu. Nah,
gua nggak membantah itu, tapi gua ada satu pemikiran gue yang selalu gua rasakan saat ini ya, sampai saat ini ya. Gue tuh jarang membayar tidur gitu. Tapi gue setuju memang harus ada tidur ya. Gue nggak tahu ya, gue suka tidur sih kalau pagi-pagi nyampe kantor gue tidur jam 9 sampai jam 10 Iya. 30 menit. Tapi kalau dihitung malam tuh sebenarnya tidur gue tuh sangat-sangat sedikit. Nah gue tuh selalu berpikir obat istirahat gue itu adalah gue main. Oh, Gue menarik main. nih. Jadi gue bukan tidur Anti- gitu. antitesis. Maksudnya Ngecharge-nya. nge-charge-nya Lu gue nge-charge-nya ya, nge-charge-nya nggak gue dengan tuh bukan dengan Iya, tidur. iya, dengan main. Gitu, dengan karena ketika gue tidur, gue kan suka pulang dari kantor tuh jam-jam 1, jam 2 atau jam 12 lah gitu ya. Terus gue baru tidur 1 jam kemudian dari gue pulang. Terus gue bangun lagi di jam 4 atau paling lama di jam 5 gitu ya. Udah tuh paling berarti kan kalau kita ngitung sekitar 4 jam ya. Tapi gue lupa sih kapan gue akan membayar tidur itu ya. Tapi walaupun masih gue setuju, gue tidak mengcounter tadi alasannya Dadang ya. Tapi ini namanya apa ya, gue juga karena gue ngecharge kayak gue seneng banget misalkan Jumat tuh selalu jadi hari terakhir buat orang pekerja ya. Benar-benar. Tapi di Sabtu gue pasti pengen banget bangun pagi dan keluar ketemu orang, entah itu dengan lari, entah itu gue dengan main motor, main mobil gitu ya. Tapi dengan gue ketemu orang, terus gue ngopi, terus gue ketawa, apapun ya pembicaraannya, itu menurut gue kok gue jadi refresh ya gitu. Jadi istirahatnya gaul dia, harus Enggak, Ya bergaul. mungkin ya, makanya itu ada yang dibenarkan gak ya secara data empirisnya Tolong ada dikomen nggak sih kayak kalau ada orang-orang kesehatan di sini. Tapi menarik ya, secara gue ngerti istirahat badan yang dibilang Dadang ya itu fisiologis, betul tidur. Ya. Tapi alasan yang dibilang Yodi itu psikologis ya. di pikiran. Jadi memang pikiran kita refresh, badan kita otomatis istirahat walaupun dalam keadaan main gitu loh. Betul. Mungkin buat Iya kan? lineman-nya kayak sebenarnya manusia tuh butuh berapa jam sih buat tidur? Sebenarnya gua nggak tahu sih. Yang gue tahu semakin tua itu biasanya udah 50 tahun ke atas, rata-rata orang tua itu tidur 4 jam Iya lebih cepat. Oke. Ya, itu gua pada tahu. saat malamnya. Betul. Tapi bisa jadi mereka di saat siangnya tidur lagi. Ya. Gitu. Tapi di saat udah 50 tahun ke atas itu udah 4 jam. Nah, Berarti siklusnya kayak bayi ya? Balik lagi. balik lagi. Nah, cuman tadi gue sebetulnya mau mempertanyakan lo yang main, konteks main lo ini sama me time sama atau beda? Nah, gue punya 2 kepribadian kayaknya ya. Me time gue itu bisa ada 2 memang. Kadang mungkin orang tuh selalu bilang ada yang extrovert dan ada introvert gitu ya. Tapi buat gue Ambivert. Ambi. mungkin ya. Jadi gue kadang memang kalau ketemu orang itu nge-charge buat gue. Iya, iya. Tapi ada satu momen gue nggak mau ketemu sama orang-orang, tapi gue maunya sendiri. Atau lebih tepatnya gue sendiri di antara orang-orang ramai, tapi gue nggak mau diganggu. Oke, Iya. oke, gue ngerti. Kayak Outside. mungkin kalau pakai gue Headset. kalau lagi rame gue pakai headset tapi pakai yang noise cancellation gitu ya, itu menurut gue wah itu nyaman banget, walaupun mata gue ngerasa gue ada di luar gitu, tapi itu nyaman gitu. Iya, iya. Ada waktu gue butuh kayak gitu, tapi ada juga ya gue butuh ngobrol gitu. Iya, iya, Butuh iya. ngobrol. Menarik nih, refreshnya dia melek Iya. Dang. Ya, ini sangat menarik. Oke, nah terakhir kita closing. Kan tadi kita udah bilang pesan untuk anak 20-an. Lu coba lu mau live at the moment, live at the future. Yang penting jangan sampai nggak ada remnya gitu ya. Iya. 30-an mau banyak tuh nasihatnya ya kan. Dari Dadang sangat taktis, lu nabung. Kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nabung tidur ya Dang ya, Iya. nabung uang, nabung tidur. Terus yang terakhir juga tadi lu apa Dang? Kesehatan. Kesehatan, lu medical check up. Medical Kalau- check up. Kalau mobil on the deal itu banyak dibeli. Kalau kita on the deal ya cuman satu-satunya gitu ya. Nggak bisa diganti Jadi masalah. lu harus Gak ada tahu spare juga. partnya. Nah, kalau dari Yodi tadi menarik, bisa juga istirahat nih, antitesis nih. Istirahatnya dengan dia keluar. Iya. Ya, either itu dia ngobrol dan bersosialisasi atau dia sendiri. Yang penting dia keluar. Itu sangat menarik. Nah, terakhir kita closing. Pesan untuk yang 30-an tapi masih single. Nah, single belum menikah ya. Ini kita ngomong single konteksnya nikah atau nggak nikah. Jadi pacar put aside gitu ya. Kita nggak ngomongin pacar-pacaran di sini. Dewasa. Cie. Jadi 30-an tapi masih single. Dang, cepet aja Dang. Buat gue nggak ada masalah sih, Wah. karena ya lo mau udah punya pasangan pun, udah menikah
di umur 20 tahun misalnya, belum tentu itu adalah menjadi orang yang dewasa. Karena menurut gue kayak, oh gue menikah supaya gue menjadi dewasa. Melatih mental lo iya, tapi apakah lo udah menjadi orang dewasa? Belum tentu, menurut gue. Gitu, jadi ya kalau gue masalah masih yang single, itu tadi yang penting yang tadi gue bilang, lo kesehatan lo jaga, tidur lo jaga, tabungan lo ada, gitu. Jadi ya nanti pasangan pasti datang kok menurut gue ya. Kecuali kalau lo memang, oh gue cuman mau jadi, mohon maaf misalnya mau jadi pastor yang memang lo nggak bisa punya pasangan gitu kan, ya itu beda cerita. Iya. Gitu. Ini Tapi kita ngomongin yang normal. kita yang ngomongin normal aja, gue yakin ya lo pasti pasangan akan datang. Di saat lo tiga hal itu ya lo jaga gitu. Kayak buku zaman dulu ya, tau nggak The Secret? Iya. Kalau kita afirmasi datang sendiri gitu ya. Tapi Betul. thank you. Jadi bagi Dadang no issue lah. Yang penting lo tetap ngurus diri lo gitu. Dari lo apa ya? 30-an tapi masih single. Sama. Karena menurut gue nggak ada masalah sih kalau untuk masalah singlenya. Tapi ketika umur 30-an lu harus banyak berkaca di 20-an lu kayak gimana. Dan Bener. mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, mencoba lebih baik. Pasangan pasti akan mengikuti untuk yang mau berpasangan. Kalau gak ada isu sih intinya. Iya. Coba itu menurut gue lo udah lebih dewasa untuk menentukan pilihan hidup lo arahnya mau kemana gitu. Entah dari sisi karir, entah dari sisi yang lain gitu. Tapi setidaknya di 30-an itu satu step lebih dewasa ya daripada kita ngomongin remaja ya gitu. Jadi itu awal mulanya lo benar-benar menjadi dewasa. Oke, thank you Dang Yot. Kalau dari gua terakhir beda sama lo. Lo 30-an apalagi akhir ya. Late 30-an lo masih single. Ya carilah. Masa lo diem aja di rumah? Lo komen di bawah nih ya kan, di kanal kita lo komen, siapa tahu lo ketemu jodoh lo. Oke, sampai ketemu di next Top 40s Podcast. Bye bye guys.